kita banyak tokoh-tokoh yang mencoba mencalonkan diri dari berbagai partai politik, tapi ingat bahwa kita di Aceh ini punya kekhususan. Kekhususan di bidang-bidang agama, kekhususan di bidang adat dan budaya kita, yang itu harus menjadi pikiran, gagasan daripada calon-calon legislatif ini. Kalau mereka diberikan amanah, bagaimana mereka memperkuat kekhususan Aceh yang sudah ada sekarang ini. Yang damai. Artinya MPU memesankan, menyerukan bahwa kampanye ini adalah sebagai ajang silaturahmi. Karena itu masyarakat disarankan untuk mendukung kampanye damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lentera Umat yang kami banggakan, selamat datang dan berjumpa kembali di podcast ini. Semoga menginspirasi dan mencerahkan. Pemirsa, ternyata hari ini Selasa 28 November 2023 adalah hari pertama kampanye pemilihan umum 2024. Mulai hari ini sampai 75 hari ke depan, tepatnya sampai 10 Februari 2024, akan dilaksanakan kampanye pemilu 2024. Tentu sebagai warga negara yang baik, kita menyambut gembira kampanye sebagai tahapan pemilu 2024. Kita berharap kampanye pemilu 2024 ini akan berlangsung damai, karena kampanye yang damai akan menghasilkan pemilu yang damai juga. Dan pemilu yang damai pada tahun 2024 akan menghasilkan demokrasi yang berkualitas. Dan itu harapan kita bersama, mudah-mudahan pemilu 2024 berkualitas dan demokratis, jujur dan adil. Pemirsa, terkait pentingnya persoalan kampanye yang berlangsung selama 75 hari ke depan mulai hari ini, Podcast Lentera Umat hadir pagi ini dengan tema menyukseskan kampanye damai pemilu 2024 dengan narasumber Tengku Haji Faisal Ali atau Abu Sibreh, Ketua MPU Aceh. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Ketua, sebagaimana kita ketahui, hari ini dimulai pertama kali kampanye pemilu 2024 dan akan berlangsung selama 75 hari sampai 10 April 2024. Kami ingin tahu kira-kira bagaimana perspektif dan harapan MPU terhadap kampanye pemilu 2024 yang dimulai hari ini. Baik, terima kasih pendengar, pemirsa Lentera Umat yang dirahmati Allah, bahwa sebagaimana tadi disebutkan oleh Kepala Sekretariat MPU, kita hari ini mengawali yaitu hari kampanye, dan ini akan berlangsung selama 75 hari ke depan. Tentu apapun kegiatan yang kita lakukan dan akan menghasilkan pemilu tanggal 14 Februari 2024 yang baik, yang berkualitas, tentunya harus diawali dengan kegiatan-kegiatan yang juga tidak kalah pentingnya. Yeah. Salah satu yang disediakan oleh penyelenggara pemilu itu sarana kampanye. Yeah. Yang hari ini kita mulai kampanye itu, kami pertama sekali mengucapkan selamat kepada seluruh ketua partai politik, para caleg, para penyelenggara, pihak keamanan, masyarakat untuk yaitu mensukseskan masa-masa kampanye yang akan kita lalui ke depan ini. Tentu harapan dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, kampanye ini adalah menjadi ajang silaturahim, Ajang silaturahmi yang sangat penting. Yeah.
bahwa di antara sesama kita warga negara, di antara sesama kita kaum umat Islam, kaum muslimin, satu tanah air, satu provinsi, gunakan momen-momen kampanye ini lah momen silaturahim di antara kita semuanya. Tentu dalam melalui kegiatan kampanye ini yang akan kita lalui beberapa hari ke depan, tentu ada hal-hal kadang-kadang yang melibatkan banyak masyarakat, melibatkan berbagai pihak. Tapi satu hal yang perlu kita camkan di sini bahwa gagasan slogan pemilu damai itu harus diawali juga dengan kampanye yang damai. Yang damai. Artinya MPU memesankan, menyerukan bahwa kampanye ini adalah sebagai ajang silaturahmi. Karena itu masyarakat disarankan untuk mendukung kampanye damai. Ya, kampanye damai itu harus bukan hanya slogan saja, tapi juga harus kita wujudkan di dalam kenyataan keseharian kita. Bukan berteori, tetapi juga di lapangan. Ya. Jadi masyarakat ini kita anjurkan untuk mendukung kampanye damai. Kira-kira apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat sehingga mereka digolongkan mendukung kampanye damai, Abu? Baik, pertama dari tausiah MPU, yaitu pada tahun 2014 yang lalu, itu ada beberapa poin yang harus kita ingat, harus menjadi pegangan kita semua dalam rangka itu kampanye itu sendiri. Jadi terutama sekali kepada partai politik, caleg, agar kampanye ini kampanye yang dimana menyampaikan gagasan-gagasan, kampanye yang dimana menyampaikan inovasi-inovasi dan rencana-rencana ke depan apabila mereka diberikan kepercayaan oleh masyarakat. Jadi ini penting karena itu untuk menunjukkan kualitas. Menunjukkan kualitas seseorang yang akan mendapatkan amanah baik di eksekutif ataupun legislatif, bahwa mereka itu punya gagasan, punya pemikiran dalam rangka mengantarkan masyarakat ini kepada masyarakat yang khairul ummah, masyarakat yang sebaik-baik umat itu sendiri. Jadi 75 hari ini silakan berkomunikasi, bersilaturahim, sampaikan gagasan-gagasan, pesan-pesan yang baik kepada masyarakat, tapi juga hal yang sangat penting untuk diperhatikan khusus untuk kita di Aceh ini, dalam pelaksanaan kampanye itu jangan sampai yaitu merusak nilai-nilai yang selama ini kita lakukan. Jadi laksanakan kampanye itu misalnya sesudah salat asar, kalau mendatangkan orang-orang yang ramai, jadi jangan sampai kampanye itu mencederai peserta kampanye, orang yang mengkampanye itu tidak melaksanakan salat, dan upayakan kampanye itu tertutup, tidak melebihi waktu yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara, agar proses kampanye ini berjalan dengan baik. Jadi tidak perlu ada ugal-ugalan oleh masyarakat peserta kampanye. Jadi sangat penting adalah ini pihak yang menyelenggarakan kampanye itu untuk memberikan kecerdasan kepada, dan menjaga kearifan lokal, kepada masyarakat kita, bahwa kampanye ini bukan segala-galanya, tapi kampanye ini tempat kita menyampaikan gagasan, mencerdaskan masyarakat, itu memotivasi masyarakat agar pada tanggal 14 nanti masyarakat agar berbondong-bondong ke TPS memberikan hak suaranya. Jangan pernah momen kampanye ini adalah menjelek-jelekkan pihak yang lain, menyebarkan berita-berita bohong dan menyebarkan berita-berita fitnah. Itu adalah hal bukan hanya dilarang di dalam agama kita, tetapi juga dalam konteks berdemokrasi itu juga tidak baik. Jadi momen ini momen yang nyaman, nyaman dan aman. Baik, Abu, dalam kampanye itu ada 3 unsur. Ada masyarakat, ada partai politik, dan ada kandidat yang diusung oleh parpol. Kalau pesan Abu kepada kandidat yang berlaga dalam pemilu ini, apa kira-kira di masa kampanye ini, Abu? Pertama kan kandidat ini harus memahami dulu yaitu kearifan lokal. Kalau misalnya presiden, calon wakil presiden
itu mereka itu harus memahami itu kearifan di sebuah lokal, di sebuah daerah. Misal kita Aceh ini kan terkenal dengan pelaksanaan syariat Islam di wilayah kita secara kafah. Kita ingin mendengar nanti dari calon presiden, calon wakil presiden yang melakukan kampanye di Aceh itu, apa gagasan, pemikiran mereka dalam rangka mewujudkan Islam yang kafah di Aceh ini, Islam yang rahmatan lil alamin. Itu yang ingin kita dorong agar mereka menyampaikan itu, datang ke Aceh. Jadi bukan menyampaikan hal-hal yang di luar kearifan lokal masyarakat Aceh. Kita menginginkan penguatan ekonomi masyarakat Aceh itu dalam bentuk apa? Kalau misalnya dia nanti akan menjadi presiden, menjadi wakil presiden. Dalam konteks Aceh ada MOU Helsinki misalnya. Apa komitmen daripada calon presiden, calon wakil presiden terhadap kekhususan Aceh dalam beberapa hal itu? Itu yang perlu disampaikan. Juga oleh teman-teman dalam konteks legislatif, juga seperti itu. Mereka perlu menyampaikan gagasan-gagasan apa yang insya Allah apabila amanah itu diberikan kepada mereka, mereka akan memperjuangkan, mereka akan membantu masyarakat kita dari problem-problem yang selama ini. Misalnya problem-problem kemiskinan yang memang terjadi di kita ini. Kalau mereka diberikan amanah itu konsep apa yang mereka perjuangkan agar kemiskinan ini terus kita kurang untuk di Aceh ini. Lebih problem gagasan, Abu ya. Ya, problem pendidikan. Coba sampaikan kepada masyarakat kalau memang mereka diberikan amanah, konsep apa yang akan mereka lakukan dalam rangka menjaga melihat pendidikan Aceh itu lebih baik, kesehatan Aceh itu lebih baik, penanganan bencana itu lebih baik, kepedulian terhadap masyarakat fakir miskin itu lebih baik. Ini yang perlu disampaikan. Jadi sehingga masyarakat kita itu paham bahwa saya memilih si A karena ada janjinya seperti ini. Saya memilih si B karena ada janjinya seperti ini. Saya memilih si C karena ada gagasannya seperti ini. Jadi ini bentuk penguatan atau bentuk pencerdasan ini bentuk memperkuat demokrasi itu, mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Jadi ini yang kita harapkan kepada ketua partai politik yang melakukan kampanye baik secara terbuka ataupun secara tertutup, sampaikan gagasan-gagasan dan juga kepada anggota-anggota legislatif kita. Jadi alhamdulillah kita banyak tokoh-tokoh yang mencoba mencalonkan diri dari berbagai partai politik, tapi ingat bahwa kita di Aceh ini punya kekhususan di bidang-bidang agama, kekhususan di bidang adat dan budaya kita, yang itu harus menjadi pikiran, gagasan daripada calon-calon legislatif ini. Kalau mereka diberikan amanah, bagaimana mereka memperkuat kekhususan Aceh yang sudah ada sekarang ini, dan itu sudah terbukti pada zaman-zaman dahulu yang membuat Aceh itu terkenal kepada seluruh dunia. Karena kearifan lokal kita, adat yang kuat, syariat yang kuat. Jadi bukan hal lain yang telah membawa nama Aceh ini ke seluruh penjuru dunia. Jadi Abu, yang disampaikan adalah gagasan yang mencerdaskan, bukan retorika pembodohan. Bukan. Jadi misalnya penyampaian-penyampaian yang mustahil diwujudkan, penyampaian-penyampaian yang tidak masuk akal, penyampaian-penyampaian yang jauh untuk bisa diimplementasikan, itu jangan. Karena itu akan merusak kredibilitas orang yang menyampaikan dan juga akan membuat kekecewaan daripada masyarakat apabila itu tidak bisa kita wujudkan. Dan menurunkan nilai demokrasi. Menurunkan nilai Abu, demokrasi. Kita mundur ke belakang sedikit. Dulu pada tahun 2012 ada tausiah MPU yang mengajak masyarakat ketika pemilu agar tidak melakukan fitnah, politik uang dan intimidasi. Kenapa fitnah, politik uang dan intimidasi itu tidak boleh dilakukan dalam pemilu? Sebenarnya fitnah itu bukan hanya dalam pemilu, tetapi di mana-mana tidak boleh dilakukan. Tetapi momen pemilu ini lebih banyak. Munculnya fitnah, saling menjelekkan, si A tidak benar, si B tidak benar. Itu jangan. Karena fitnah itu dilarang dalam agama, dan juga kalau fitnah itu menjadi asumsi yang menjadi asumsi yang dicerna oleh masyarakat kita, maka kualitas demokrasi kita akan tidak baik. Orang yang dihasilkan juga tidak baik.
Jadi maka jangan pernah bahasa-bahasa yang bisa menimbulkan gesekan, perpecahan di tengah-tengah masyarakat itu terucap oleh siapapun yang melakukan kampanye terutama sekali kita di Aceh yang kita cintai ini. Pemirsa, dalam rangka menghadirkan demokrasi yang berkualitas, ternyata MPU Aceh telah menghimbau masyarakat dan peserta pemilu agar menghindari fitnah, politik uang, dan intimidasi dalam pemilu yang berlangsung di negeri kita. Abu, kita pernah mendengar hadis ar-rashi wal murtashi finnar, bahwa yang menyogok dan menerima sogok itu dalam neraka. Apakah politik uang itu bagian dari ar-rashi wal murtashi, sogok menyogok? Ya. Apapun yang terkait dengan pemilu ini dalam bentuk materi itu kalau masuk dalam kategori bahwa sogok, maka masuklah dalam hadis tadi ar-rashi wal murtashi itu finnar. Orang yang memberikan sogok dan yang menerima sogok itu tempatnya adalah di dalam neraka. Allah na'udzubillah min dzalik. Saya rasa itu tidak perlu kita lakukan, tapi tadi yang kita sebutkan, kita lebih memperkuat kepada gagasan kita. Dan calon baik eksekutif, legislatif itu tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa bahwa tidak pede terhadap pekerjaan-pekerjaan yang mereka konsen sekarang ini. Jadi bagi teman-teman yang memang mereka itu berjuang selama ini, yaitu terlibat selama ini misalnya di dalam bidang olahraga, tawarkan ke depan konsep olahraganya kepada masyarakat kita. Jadi tidak perlu bagi teman-teman yang memang selama ini peduli tentang lingkungan, misalnya mereka sekarang masuk ingin mencalonkan diri jadi anggota legislatif, baik di tingkat 2 dan di tingkat 1 di provinsi, tawarkan konsep perlindungan perlindungan lingkungan bagi mereka. Teman-teman yang selama ini profesinya bergelut kesehariannya dengan konsep, dengan hal-hal yang terkait dengan kesehatan, tawarkan dalam kampanye ini. Kalau dia diberikan kepercayaan, dia akan memperjuangkan hal-hal yang seperti ini terkait dengan kesehatan. Aceh tidak ada stunting lagi, Aceh tidak ada polio lagi, Aceh tidak ada lagi akan melahirkan anak-anak yang cacat. Itulah butuhnya teman-teman di legislatif ini yang paham terhadap permasalahan-permasalahan Aceh kita. Dan bagi mereka yang masuk sekarang ini menjadi calon, ungkapkan apa yang menjadi konsen mereka selama ini, supaya masyarakat itu paham. Dan kita memang butuh untuk gagasan-gagasan yang baru dalam hal penyampaian di kampanye kita. Baik Abu, terkait dengan kampanye pemilu 2024 yang dimulai hari ini sampai 75 hari ke depan, MPU Aceh punya sikap yang jelas dan terang benderang, meminta semua pihak agar mewujudkan pemilu yang damai, yang saling menghargai dan menjaga silaturahmi di antara kita. Mungkin terakhir Abu, ada pesan kolektif Abu baik kepada KIP selaku penyelenggara pemilu, kemudian parpol dan masyarakat, bagaimana agar selama 75 hari ke depan kampanye pemilu di Aceh betul-betul damai dan merajut ukhuwah Islamiyah dan tetap dalam bingkai silaturahmi. Baik, harapan kami pertama sekali kepada penyelenggara pemilu agar betul-betul memposisikan seluruh peserta pemilu ini, baik pilpres dan juga teman-teman yang akan mencalonkan legislatif dari partai apapun, dari unsur apapun, dari latar belakang apapun, perlakukan yang sama dan jauhi adanya intimidasi, jauhi ada hal-hal keberpihakan oleh pihak penyelenggara. Dan teman-teman yang mengawasin di Panwaslu agar melakukan penegakan aturan di dalam hal masa kampanye yang akan kita lakukan ini. Masyarakat kita himbau agar silakan mengikuti kampanye baik tertutup ataupun terbuka, tetapi jangan pernah lupa tetap mencari rezeki, jangan pernah lupa tetap melakukan aktivitas-aktivitas biasa ibadah. Dan ibadah yang sangat utama sekali. Jangan sampai kita mengikuti kampanye, ternyata di rumah kita tidak ada apa yang dikonsumsi oleh keluarga kita. Jadi tetap beraktivitas seperti biasa. Kampanye ini kita ikutin, jauhi hal-hal yang tidak baik,
dengan pernah menyebarkan gagasan-gagasan, berita hoax, fitnah, dan juga jauhi iaitu upaya sogok menyogok di dalam pelaksanaan ini. InsyaAllah kita tetap berada dalam ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala walaupun momennya berganti-ganti. Sekarang momennya pemilu, tapi kita tetap jangan jauh dengan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa, demikian dialog singkat kita dengan Ketua MPU Aceh dengan sebuah pesan moral yang sangat jelas dan terang benderang agar semua kita mendukung kampanye pemilu 2024 sebagai kampanye damai untuk menghadirkan pemilu sekaligus demokrasi di Indonesia yang berkualitas. Mudah-mudahan pesan moral ini dapat kita resapi dan kita secara kolektif kolegial hadir bersama memastikan kampanye pemilu 2024 yang berlangsung 75 hari ke depan dalam keadaan aman, damai, sentosa, dan saling menjaga persaudaraan. Pemirsa, demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Abu Ketua MPU. Pemirsa, kita akan jumpa kembali di sesi yang akan datang dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.